Lah Mbak, lek misalkan sama Banji gitu etek-eteke piye ya? Kan padha lanange, apa ya sud padha samurai-samurai padha. Banyakan di pantat. Oh ya? Iya. Wih. Mbak, selama Mbak praktek di sini mulai dari harga berapa, Mbak? Kalau saya dulu 30. Mulai dari harga 30. 30. 30.000. Iya. Nah, Mbak itu kalau misalkan nerima tamu gitu, etek-eteknya di mana, Mbak? Ya di atas makam sini. Di atas kuburan? Iya. Ya kayak gini-gini nih. Iya. Nggak takut, Mbak? Enggak, udah biasa. Iya. Itu 40 tarif dalam sekali kencan atau bagaimana, Mbak? Sekali. Sak cerutan gitu ya, Mbak? Iya, iya. Keluar ya sudah pulang. Sak cerut mari. Sak cerut mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Pada malam hari ini saya berada di TPU Kembang Kuning Surabaya, di mana banyak terjadi praktek prostitusi yang memanfaatkan kuburan sebagai tempat praktek prostitusinya. Dan saat ini saya sudah hadir seorang PSK yang tentu kita menggunakan nama samaran. Kita akan berdiskusi dengan beliau di tempat ini. Simak terus. Oke guys, sesuai janji saya akan berdiskusi dengan salah satu wanita yang melakukan praktek di sini. Di depan kita sudah ada Mbak Linawati. Malam, Mbak. Malam. Mbak, nanti wajahnya saya samarin ya, jadi biar nggak kelihatan jelas ya. Iya. Mbak, kita ngobrol-ngobrol nyantai nih, Mbak. Iya. Sudah berapa lama Mbak di sini, Mbak? Hampir kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kurang lebih. Di sini 1 tahun. Apa di lingkungan ini setahun, Mbak? Enggak, kadang pindah-pindah lah. Oh, pindah-pindah itu setahun ya? Iya. Kalau boleh tahu hal yang paling menakutkan selama di sini itu apa, Mbak? Kalau di sini razia yang paling menakutkan. Razia, Iya. berarti Satpol PP. Iya, Satpol PP. Nggak takut ada penampakan hantu gitu, Mbak? Wah, kalau hantu nggak ada yang ditakuti. Kalau takutnya di sini cuma ada PP. Satpol PP. Iya. Mereka itu sebenarnya Satpol PP itu kenapa kok ditakutin, Mbak? Apa karena mereka tugasnya mengangkut orang yang tinggal di sini atau bagaimana? Iya, mengangkut anak yang kerja di sini, wanita PSK di sini, habis diangkut dibawa ke dinas sosial situ, habis didata, kita buang di Keputih. Dibuang di Keputih ya? Iya. Terus selain PSK yang di sini, ada nggak orang yang nggak punya rumah alias gelandangan gitu tinggal di kuburan Kembang Kuning ini, Mbak? Ada? Ada? Ada. Pemulung gitu? Ya, pemulung. Kadang orang yang kerja sini nggak bisa kos. Laki, kadang orang warung sini tidur sini semua. Akhirnya mereka tidurnya di kuburan? Iya. Lah terus kalau mereka tinggal di kuburan gitu, Ya. kalau mau buang air besar, mau kencing gitu, mandi gimana, Mbak? Kalau buang air besar kebanyakan di sini, di makam Kembang Kuning ini. Di tengah-tengah kuburan? Iya. Kalau mandi tuh kebanyakan di ponten. Di Ponten? Iya. Kalau Mbak sendiri pernah nggak melihat penampakan makhluk halus gitu di sini? Karena kan ini tengah kuburan, Mbak. Kan pasti ada cerita-cerita horornya gitu, Mbak. Ya pernah lah, sering. Kalau aku pernah sembunyi di sini, lihat pocong. Wis kalau pocong nggak lari, tapi kalau PP, wah lari sifat kuping nggak karu-karuan. Masa lebih takutan apa Satpol PP ya? Lebih takutan Satpol PP dari setannya. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Mbak, selama Mbak praktek di sini mulai dari harga berapa, Mbak? Kalau saya dulu 30. Mulai dari harga 30? 30.000. Iya. Terus tadi saya dengar-dengar dari salah satu warga sini, orang sini biasa pakai istilah itu itik-itik ya, Mbak ya? Iya. Itik-itik. Nah, Mbak itu kalau misalkan
nerima tamu gitu, etik-etiknya di mana Mbak? Ya di atas makam sini. Di atas kuburan? Iya. Ya kayak gini-gini nih? Iya. Nggak takut Mbak? Enggak, udah biasa. Udah biasa? Iya. 30.000 ya Mbak? Iya, kalau sekarang naik tarif 50. Oh. Kadang orang nawar yang 40 masuk lah. 40 udah oke aja ya Mbak ya? Iya. Itu 40 tarif dalam sekali kencan atau bagaimana Mbak? Sekali. Sak cerutan gitu ya Mbak? Iya, iya. Keluar ya sudah pulang. Sak cerut mari? Sak cerut mari. Mau minta berapa kali? 40.000 minta banyak. Mbak, pernah dapet tamu yang resek nggak? Kalau kebanyakan tamu pernah orang mabuk yang resek. Orang mabuk? Iya. Orang mabuk yang resek? Iya. Jadi mereka minta itik-itik posisinya mabuk? Mabuk kan lama. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau itik-itiknya kan lama. Mabuk itik-itiknya lama? Oh, kalau nggak keluar nggak mau bayar kan? Gitu ya? Iya, biasanya kebanyakan orang Ambon. Oh, orang-orang daerah timur ya. Kalau orang sini-sini nggak pernah. Gitu. Mbak, selain orang mabuk ada nggak tamu yang resek? Nggak ada kayaknya. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia mabuk berani resek. Kalau orang mabuk biasanya resek. Terus sampean mulai praktek jam berapa Mbak? Kalau saya ini praktek ya berangkat habis maghrib lah 6:30, dapat uang nggak dapat uang jam 9 udah pulang. Jam 9 udah pulang? Takutnya ada rahasia masuk. Nanti kalau nggak ketiduran jam 1, jam 2 balik lagi. Kalau kiranya capek ketiduran udah nggak balik. Gitu? Iya. Jam 9 pulang? Iya. Jam 1 kadang kembali kadang enggak? Enggak. Gitu ya Mbak. Lebih enak nerima tamu yang jam maghrib atau yang jam tengah malam Mbak? Sebenarnya enak itu maghrib. Habis Kok? ini sore kan banyak tamu. Oh gitu ya? Iya. Kalau agak malam itu apa? Sepi. 1, 2 kalau jam segini kan kira-kira kalau 5 ya. Kalau rezeki ya dapat, kalau nggak dapat ya 3, 2, namanya rezeki. Nggak mestilah. Selama nerima tamu, Ya. sampean satu malam rata-rata dapat berapa tamu Mbak? Kalau hari biasa ya 5, 6. Kalau malam minggu di atas 10 ya dapat lah. Wih. Kalau nggak ada rahasia loh. Kalau nggak ada rahasia? Kalau ada rahasia kayak sekarang PPKM ya, nggak sampai 10, 8 udah pulang, takut rahasianya. Lebih takut rahasia ya Mbak? Kalau dulu ditutup portal, kalau 15, 20 ya dapat, sekarang udah nggak bisa. Oh, Mbak, pengalaman yang paling tidak mengenakkan selama kerja di sini apa Mbak? Pengalaman kalau ada rahasia itu kan nggak enak di sini, lari-lari kita. Terus kalau ada tamu resek gitu, kalau nggak yang jaga, yang atasi siapa lagi, nggak nolong orang sini. Terus akhirnya kita nggak bayar, banyak kan nggak kebayar. Kalau sekarang saya sudah tahu pengalaman, kalau kiranya orang itu mabuk, saya minta dulu uangnya. Kalau nggak mau, termau ya udah, nggak mau ya wes. Oh gitu ya? Ya kalau udah nggak keluar waktu lama, ya enak karek ini kalau sudah bayar, dia apa? Oh, jadi itu pengalaman yang paling tidak mengenakan ya justru karena nggak dibayar. Iya. Di tempat yang seperti ini, yang saya dengar kadang ada orang mabuk di kuburan gitu ya Mbak ya? Iya. Ada orang main judi juga di tengah kuburan. Iya. Judi merpati. Ada juga gitu Mbak ya? Iya. Kalau merpati kan kebanyakan sore. Gitu ya. Kalau malam, kalau sekarang malam yang judi nggak ada, minum yang banyak. Minum di tengah kuburan juga? Iya, ya orang sinilah, orang dalam sini. Orang-orang sini ya? Ya, tapi dia nggak resek, nggak apa ke kita. Oh, karena ya hitung-hitung udah sama-sama kenal ya Mbak ya? Iya. Pernah nggak Mbak sampean nerima tamu terus ada yang ngintip gitu? Ya banyak. Mau gimana lagi Kak diintip, mau kita di sini kok di alas, nggak tertutup kok, biarin ngintip, lah kepingan biar masuk. Bayar juga ya? Ya iyalah, nunggu di luar, gimana lagi? Nah, kalau tertutup kan ya kalau yang ngintip gitu juga dimintain bayaran nggak Mbak? Ya sama aja.
nunggu alasan pipis. Mbak, aku tadi lihat zaman masuk, aku masuk. Ya masuk oh lo. Bayar. Ya iyalah. Ngintip juga bayar, Mbak? Enggak, kalau ngintip kiranya dia nunggu di luar. Dia mau gimana lagi kita terbuka ya. Iya. Masih nggak boleh ngintip lah, kasihan mau jalan umum. Masih orang lewat biarin lewat. Anjing jalan. Terus cerita yang paling menyedihkan selama sampean kerja di sini apa, Mbak? Kalau nggak dapat tamu. Nggak dapat tamu? Iya. Pernah gitu nggak dapat tamu? Pernah semalam dapat satu. Satu aja? Iya. Kenapa, Mbak? Kira-kira? Ya Kok? mungkin sepi. Tahu belum rezeki, memang dia nggak tahu kan. Tapi yang gimana lagi? Dapat situ ya cukup buat makan lah. Gitu. Di sini selain perempuan, saya dengar juga ada banci ya, Mbak? Iya, waria. Waria? Iya. Jualan juga dia? Ya iyalah. Nggak jualan ngapain? Di Bang Kuning. Kalau waria itu tarifnya sama nggak, Mbak? Kalau soal tarif aku kurang tahu ya, kemungkinan kalau bilang sama aku ya sama lah Kak, cewek 50. 50. Di dalam nggak tahu tarif segini aku ya nggak tahu. Tapi ada juga ya, Mbak, yang minta jasanya waria gitu. Jasanya? Ya masuk dengan waria maksudnya. Etek-etek sama waria iya. gitu. Waria cantik-cantik kayak cewek lebih cantik dari waria. Masa? Iya, banyak yang ke pojok dari tamu. Aku tadi masuk, Mbak, masuk siapa? Tak kirain perempuan karo banci gitu. Akhirnya bayar. Ya coba laki sama laki ya, Mbak, ngelawan etek. Lah, Mbak, lek misalkan sama banci gitu etek-etek piye ya? Kan podo lanange. Apa yo shoot podo samurai podo? Banyakan di pantat. Oh ya? Iya. Wih. Dimasuk no pantat kata tamuku. Pernah tak kira lo kalau banci masuk nang pantat gitu. Ada, Mbak, tamu yang suka minta aneh-aneh gitu, Mbak? Banyak. Aneh-anehnya gimana? Suruh karaoke, ya tak kira aku lo cewek kok disuruh karaoke, terus minta gini, biasa aja kalau mau. Kebanyakan kalau dilus kan mau. Oh gitu ya. Iya. Kalau sampean yang paling aneh permintaannya tamu apa, Mbak? Disuruh karaoke. Oh ya? Iya. Itu aku lo cewek aku gini. Aku udah punya apa? Punya itu. Oh ya, tak pikir bukan cewek gitu katanya. Dia bilang kalau kamu karaoke tak tambahin enggak, main biasa aja. Oh, jadi rata-rata tamunya minta di oral ya? Iya. Minta di karaoke. Itu paling nggak enak ya, Mbak? Kenapa, Mbak? Nggak mau kan dapat uang tambahan, Mbak? Enggak ah. Mulut kan buat makan, masih belum berani. Oh gitu ya. Iya. Banyak istilah itu bahasa gaulnya sekarang tuh kan blowjob, Mbak. Kalau yang di karaoke itu. Kalau handjob itu pakai tangan. Diloco ya? Apa, Mbak? Diloco? Sama tangan kan diloco. Oh gitu ya? Iya. Ada juga yang minta begitu? Ada. Kasih uang, Mbak, nggak dimasuk no ya. Terus dapat no. Aku ngomongin karaoke, enggak lucu nih, Mbak, tak kasih uang ya diloco. Kadang dia sendiri yang ngelucu. Masa? Iya, aku suruh tiduran ya sama buka celana dikeluar sendiri. Permintaan tamu itu aneh-aneh. Gitu ya? Iya, nggak dimasuk no. Jadi tamunya onani sendiri? Iya, kebanyakan. Jadi aku yang tidur, dia berdiri dilucu gitu. Mbak, pernah nggak pada waktu nerima tamu ada penampakan hantu gitu? Oh, kalau penampakan nggak pernah. Kalau nerima tamu ada PP ya lari sama tamu Sak tamu-tamu nih lari? Oh, iya. Telanjang gitu sak tamu. Masa? Iya. Kabur sak telanjang kabur sak tamu-tamu nih? Iya. Pakai di tengah situ celana tamu Kebayang ya, Mbak? Soalnya kalau posisi tamu itu sama kita, tamu itu kena. Tapi kalau posisi tamu itu di depan sendiri, enggak dibawa sama PP. Oh. Kan kasihan juga. Begitu. Sampean sekarang ini sudah punya anak? Kalau anak saya sudah punya 3. 3. Udah besar-besar ya, Mbak? Udah. Jadi dari sini menghidupi anak-anaknya Mbak sendiri. Mbak, saya sering ketemu dengan beberapa orang yang hidup di sini. Salah satunya ada orang yang
bernama Pak Breng ya. Iya. Di sini kan dia udah tinggal mulai tahun 1981. Iya, pengamen nggak salah ya. Iya. Berarti 40 tahun dia tinggal di kuburan ya. Jadi Ini Mbak lama nggak kelihatan. lama nggak kelihatan ya Pak Breng Paling itu. meninggal paling. Ya kita doakan semoga Ya, dia panjang semoga umur Pak. ya. Tapi kalau Pak Breng nggak meninggal itu jelas ke sini. 1 bulan ke sini. Gitu ya. Iya. Tapi udah lama nggak ngelihat. Udah ini. Pak Breng nggak mungkin lama kayak gini. Setengah tahun belum pernah. Pak Breng kalau pulang itu dia anaknya kemungkinan 2 minggu 3 minggu datang. Pak Breng, iya dong. Ini udah lama hampir setengah dulu belum puasa sampai sekarang Belum puasa ya. Iya, sebelum Iya, puasa Pak itu Breng Pak Breng itu legend di sini ya. Iya, udah lama. Mulai itu. tahun 1981 Iya. tinggal di sini di tengah kuburan, makan, tidur, cuci kaki. Makan, tidur, cuci dan kakus juga di sini. Iya. Kalau mandi Pak Breng itu di Ponten. Mandinya di Ponten. Iya, waktunya sholat ya sholat di masjid, saya tahu Pak Breng itu. Soal ibadah Pak Breng nggak pernah ninggal, setahu saya. Mbak, sampean kira-kira kalau jalan di sini hafal nggak Mbak? Kalau di sini aku hafal. Jadi kalau misalkan ada apa-apa larinya lewat mana gitu sampean hafal ya? Hafal, sebanyak saya lewat di kampung. Kalau lewat sebelah sini saya dari dulu nggak berani. Soalnya saya dari sini dulu pernah di situ ada pocong itu. Di mana? Ini belakang sumurnya. Oh, di pohon randu situ. Iya, makanya Itu kan kelihatan ada pohon randu. Gitu ya, Mbak. Mbak, sampean kalau dapat tamu satu gitu dapatnya 40.000, apa cukup Mbak buat hidup 1 hari besok? Cukup. Nggak cukup. Buat pada arisan aja 20, nanti belum jajannya anak makan. Nggak cukup. Nah, terus gimana caranya nyukupin Mbak? Ya kalau sekiranya 1 ya arisannya didobeli dulu, nanti kalau dapat rezeki ya tak kasih 2, 3 gitu. Orang udah tak bilangin ya dapat uang langsung kiranya belum double tak pergi gitu. Gitu ya. Ya di sini tuh penampakannya tuh nggak jahil, nggak cuma isengnya nyawat ini. Oh gitu. Iya di sini. Kalau di sumur, cuma dia nggak jahil. Kalau kita jalan ke situ sambil melihat berani nggak? Enggak. Jangan sendiri. Di makam Kembang Kuning ini tadi saya udah jalan-jalan, di situ ada kuburan Yahudi. Ya. Terus ada tempat pemandian jenazah juga di situ. Kremasi. Ada krematorium juga di situ, cuman kita nggak masuk ya karena itu wilayah orang. Boleh. Terus di Kembang Kuning ini ada makam Muslim juga. Kalau Muslim, enaknya Yahudi ini. Yahudi kan bukan Muslim. Nggak ada. Nggak ada. Jadi makam Kristen sama makam Yahudi. Iya. Mbak, Saya nggak ada Muslim. kenapa kok nggak takut Mbak itik-itik di kuburan Mbak? Ya enggak sih. Dan dari awalnya orang-orang tak lihat nggak ada yang takut, tapi nggak takut. Gitu ya. Iya. Sama sekali nggak takut Mbak itik-itik di kuburan? Enggak. Cuma kalau masuk saya mesti amit gitu. Permisi gitu ya. Permisi, ngana assalamualaikum. Numpang ya cari rezeki. Terus gitu tok. Tapi ya kalau penampakan pernah melihat ya, cuman selama itik-itik nggak pernah ngeliat penampakan. Enggak. Penampakannya ya tamu itu sendiri. Tamu itu sendiri. Sama PP-nya itu. Sama Satpol PP-nya. Iya. Jadi yang paling menakutkan itu tamu dan Satpol PP. Rahasia. Anak sini nggak ada yang takut sama setan. Setan dianggap nggak ada apa-apanya. Kalau dikejar Satpol PP, wih, ngiber kayak itu. Kabur sampai terbang mabur-mabur gak karuan. Nabrak babras semua. Daripada kena, yang ngurus kan keluarga. Kalau nggak keluarga nggak bisa. Keluarga Harus tahu, keluarga. Iya, satu kakak. Jadi kalau kena cakup sama Satpol PP, Dia surat RT RW, KSK, KSK, yang ngurus, KTP. yang satu keluarga sama kakak. Wow. Kalau anak saya yang besar, nggak tahu. Oh, jadi anaknya sampai nggak tahu kalau ibunya kerja di sini. Kalau anak saya besar dulu tahu, terus saya sempat berhenti sebentar, sekarang keluar lagi nggak tahu, dia kan kerja. Udah umur berapa Mbak anaknya? 21. Wah, udah gede ya? Iya. Keren. Mbak, aku bingung arep tekon apa maneh aku bingung saja nih. Kalau kita sambil jalan ke arah keluar gitu gimana? Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa ya. Iya. Jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang unik kita masuk jalan lewat tengah kuburan gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak arah jauh tapi ke arah sana, arah keluar ya. Ya, karena nggak takut kan? Enggak. Seperti yang sampean bilang, yang sampean takuti kan Satpol PP. Guyune sampean malah medeni, Mbak. Coba. Oke guys, mungkin saya rasa cukup itu aja diskusi ringan kita dengan Mbak Linawati. Jadi kurang lebih seperti itu kehidupan di TPU Kembang Kuning Surabaya, kerasnya dunia. Saya harap video ini cukup dijadikan bahan pelajaran dan pertimbangan kita semua, bukan sebagai informasi agar kalian kesini terus itik-itik ya. Iya. Mbak, ada pesan nggak buat yang menyimak video ini nanti? Ya kalau pesan saya, siapa sih mau jadi kayak kita kan nggak ada yang mau. Kalau udah takdir mau gimana lagi? Pesan saya ya cukuplah semua yang di sini kerja, jangan sampai orang luar, biasanya orang luar di sini etik-etik juga. Begitu. Repot. Mau ngobrak ya nggak bisa, sini kan alas, jangan. Nanti dampaknya ke kita. Ada apa-apa dibunuh, akhirnya kita yang diobrak semua. Kita kan nggak tahu apa-apa. Pernah ada kejadian pembunuhan, Mbak? Iya. Di mana, Mbak? SK diobrak di blok situ kah? Wih, dibunuh Sama pacari. Tak tolong lah kiranya kalau pacaran bawa ke mana, kemana. Pokoknya yang wajar-wajar gitu ya. Nggak apa-apa lah kesini, yang penting habis sudah. Enggak tengkar dibunuh. Dampaknya kita di sini cuma mencari uang sesuai masuk tok. Nggak tahu apa-apa, akhirnya apa? Kita dobrak terus menerus. Udah pesan saya gitu aja. Oke. Terima kasih ya Mbak Linawati. Ya, sama-sama. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau udah mengganggu. Dan teman-teman, saya mohon maaf karena saya membuat video ini di antara adzan maghrib dan adzan isya karena menghindari Satpol PP. sekarang. Dan efisiensi waktu ya guys. Ya. Jadi kalau malam gitu lebih khawatir ya Mbak ya. Dia takut kena razia. Oke. Budayakan menonton video dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak skip iklan buat viewer via jaringan wifi. Oke. Saya Captain Ray dan Mbak Linawati dari Makam Kembang Kuning, Surabaya. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iki aku sik ngerekam ya. Wes, ayo kita jalan keluar. Nah, tampilannya seperti itu. Jadi Mbak Linawati ini menerima tamunya ya di tengah-tengah, ya di kuburan sini ya Mbak. Iya. Tambah ini, teman saya aja. Siapa itu? Pak Breng dulu tinggalnya di sini ya? Iya, mulai tahun 81 di sini. Mulai tahun 81. 81. Ini jenazah orang Yahudi saja atau orang yang mau dikubur di sini? Iya, pokok khusus Yahudi, Pak. Khusus Yahudi ya? Iya. Ini makam Yahudi ya Pak? Iya, ini makam Yahudi. Ada berapa banyak Pak sini Pak? Lebih 100. Oh.